Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua jagat raya. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam waktu yang penuh berkah ini. Biasa dalam kajian Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah dua bahasa bagian ketujuh. Semoga saja pertemuan kali ini juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita posting lalu kemudian mengaji. Posting pertama, Fatihah kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain As-Sibtaini, kemudian kepada para waliullah Syekh Abdul Qadir Jailani beserta para mukallid dan pengikutnya, kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi beserta para pengikutnya, kepada Syekh Abil Hasan Asyadzili beserta para pengikutnya, kepada Syekh Abil Abbas Ahmad At-Tijani beserta para pengikutnya, kepada Imam Syafi'i beserta para mukallidnya, kepada Imam Abu Hanifah beserta para pengikutnya, kepada Imam Malik berikut para pengikutnya, kepada Imam Hanafi berikut para pengikutnya, kepada guru-guru saya yang ada di Rembang, Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Ahmad Said Solihun wa zaujati wa ahli wa dzurriyyatihi, kepada Mbah Junaidi wa zaujati wa dzurriyyatihi wa ahlihi, kepada Mbah Khalil Bisi wa zaujati wa ahlihi wa dzurriyyatihi, kepada Mbah Maimun Zubair wa zaujati wa dzurriyyatihi wa ahlihi, kepada Mbah Fadl wa zaujati wa ahlihi wa dzurriyyatihi, kepada Mbah Abdul Wahab Hafid wa zaujatihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi, kepada Mbah Basir Jekulau Kudus wa zaujati wa dzurriyyati wa ahli, kepada Mbah Yai Sahal wa zaujati wa dzurriyyati wa ahli, kepada Yai Wahid Bandung Sari wa zaujati wa dzurriyyati wa ahli, kepada Mbah Khalil Karim wa zaujati wa dzurriyyati wa ahli, kemudian kepada guru-guru saya yang ada di Jawa Timur, kepada Kiai Haji Abdul Nasir Abdul Fatah wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Mbah Wahab Hasbullah wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Sultan Abdul Hadi wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Mbah Abdul Fatah wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Mbah Hasyim As'ari wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Gus Dur wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Kiai Haji Abdul Hanan Pare Kediri wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Yai Jaya Tulungagung wa zaujati wa dzurriyyatihi, kemudian kepada guru-guru yang ada di Jawa Barat, di Bandung tepatnya, kepada Kang Mustafa Kamal Fasa wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Mama Jayo Zazu wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Akang Nundang Nur Halim wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Mama Uyah Balukia Syakir wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Apa Oneng Syekhoni wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Aba Anwar Hasan Amiruddin wa zaujati wa dzurriyyatihi, kepada Kiai Haji Ahmad Toha wa zaujati wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Salatnya kepada seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik dari golongan manusia ataupun golongan jin, kepada seluruh alam, kepada jamadat, kepada hayawanat, kepada saudara-saudara kita seiman seagama, kepada para pendengar, kepada para penyimak, kepada orang-orang tua kandung kita, kepada orang-orang yang
yang berbuat baik kepada kita, kepada orang-orang yang senantiasa kita dolimi, kepada orang-orang yang punya hak yang kita bawa, selanjutnya kepada semua hajat kita, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan agama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah diceritakan, sudah diterangkan bahwasannya tolak ukurnya bid'ah itu ada 3, dan sekarang yang ada 3 tersebut dibagi menjadi 3 pula. Kemudian bid'ah juga terbagi menjadi 3, dan sekarang kita akan mengkaji 2 bahasa lagi, Sunda dan Jawa, dalam menerangkan pegangannya orang Jawa atau orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina bi uluminkum wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun ari ieu teh eta faslun hiji fasal fi bayani tamassuki ahli Jawa dina nerangkeunana cekelanana penduduk Jawa bi madhabi ahli sunnati ku madhabna ahli sunnah wal jamaati jeung jamaah ahli sunnah wal jamaah wabayani tidak idhuril bidai jeung nerangkeun mimitianana pertelana pirang-pirang bid'ah wang tisaria jeung ngawalatraanana pirang-pirang bid'ah fi ardi Jawa dina tanah Jawa wa bayani anwa'il mubtadiina jeung nerangkeun pirang-pirang maneka warnana pirang-pirang anu jarieun bid'ah al maujudina anu parantos araya kabeh fi hadzal zamani dina harita fi hadzal zamani dina ieu zaman. Qad kana teman-teman parantos kabuktian sa muslimul aqtori pirang-pirang maruslim anu bangsa kepulauan Al-Jawiyati anu bangsa Jawa fil azmani dina pirang-pirang zaman asalifati anu tiheula al kholiyati anu parantos kalewat muttafiqil arai anu alakur pirang-pirang pendapatna wal madhabi jeung pirang-pirang madhabna mutakhidil mahodi anu ngahiji cekelanana wal masrobi jeung anu diserapna anu diserepna fakulluhum mangka ari sakur muslimul aktor fil fikhi dina permasalahan fikih fakulluhum ari sakur muslimul aktor fil fikhi dina urusan fikih eta alal madhabi nincak kana madhab an-nafisi anu hade madhab imam tegesna mahadna Imam Muhammad bin Idris tegesna Muhammad bin Idris
wa fi usuliddin lan jeung dina usuluddin eta ala madhabil imami nincak kana madhabna Imam Abil Hasan al As'ari tegasna Abil Hasan al As'ari wa fi tasawufi jeung dina tasawuf al madhabil imamil Ghazali nincak kana madhabna Imam Ghazali wal imami Abil Hasani As-Sadili jeung nincak kana madhabna Imam Abil Hasan As-Sadili radhiya muga-muga mikari itu sa'allahu Gusti Allah anhum tina sadayana ajmaina tegesna sadayana summa innahu tulai sayaktos nakalakuan teh eta hadasa geus bijil di ami alfin dina taun 1000 wasala sumiatin jeung 300 wasalasina jeung 30 naon ahzabun pira maneka war naon azabun pirang-pirang pantan mutanawwi'atun anu mangrupa-rupa warna waro aro jeung pirang-pirang pendapat tadafi'atun anu silih tolak wa aqwalun jeung pirang-pirang ucapan mutadoribun anu silih tenggelan warijalun jeung pirang-pirang lalaki mutajadibatun anu silih parebut faminhum mangka eta tina ahzab salafiyuna anu ari pirang-pirang salafi qaimuna anu narangtungan salafiyun alama kana perkara alaiha anu tetep kana ieu mah naon saha aslafum pirang-pirang sesepahna salafiyun minat tamadhubi nyatana tina bermadhab bil madhabi kalawan madhab ini anu pertela ini anu pertela wa tamassuki jeung cecekelan bil kutubi kalawan pirang-pirang kitab al-mu'tabarati anu mu'tabarah al-mutadawilati anu dijieun cecekelan atau centelan al-mutadawilati anu dijieun centelan ya mahabbati ahlil baiti jeung reus kana ahli bait wal auliya jeung kana pirang-pirang wali wasolihina jeung pirang-pirang kanu saroleh kabeh wa tabarruki jeung ngalap berkah bim kalawan auliya wasolihin ahyaan dina mangsa hirupna wa amwata jeung dina mangsa pupusna wa ziyaratil kuburi jeung ziarah kana pirang-pirang pakuburan wa talqinil mayiti jeung nalken mayit wasodaqati jeung sodaqon anhu tina mayit wa tiqadis syafaati jeung nekatkeun syafaat wa naf'id doa jeung manfaatna doa wa tawassuli jeung tawassul wa ghairi dzalika jeung salianna kabeh nyaeta sodaqo anhu wa tiqadis syafaati ila akhirih qala sakit lek weh Bismillahirrahmanirrahim urang pindah ke bahasa Jawa faslun ai hadza faslun utai iki iku faslun sijine fasal fi bayani tamasuki ahli Jawa dina nerang dalem nerangake cekelane penduduk Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaati kelawan madhabi ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang dimaksud Jawa di sini itu seperti kemarin saya singgung sedikit adalah seluruh bangsa Indonesia. Maksudnya seluruh bangsa Indonesia
yang beragama Islam yang mengikuti madhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi lafadz ahli Jawa di sini maksudnya bukan hanya saja Jawa, tapi juga seluruh bangsa, yang seluruh pulau, seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kenapa ini namanya lafadz Jawa? Adalah majas min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi takriru ayukola utliko al Jawi wa huwa ba'dun min Indonesia wa urida bihi kullu ahli Indonesia iradatan majaziatan majazan mursalan min itlaqil ba'di atau min itlaqil juz wa iradatil kul. Jadi majas mursal yang dibahasakan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Itu namanya majas mursal. Kalau dulu waktu masih belajar di SD ini namanya majas totem pro parte, satu bagian membawa keseluruhan. Jadi seperti kemarin waktu nonton bola kemarin, satu tim saja sudah mengatasnamakan seluruh Indonesia. Itu menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Wa bayan ibtida'i zuhuril bid'ah lan nerangno kawitane terkemukanya pirang-pirang bid'ah. Wa bayan ibtida'i zuhuril bid'ah lan nerangno kawitane terkemukanya pirang-pirang bid'ah. Wangtisari halan mewarnainya pirang-pirang bid'ah, mewarnai terhadap apa? Fi arti Jawa ing dalam tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'in lan nerangno werna-wernane wong-wong kang tukang gawe bid'ah al maujudina kang wis ana kabeh fi hadzal zamani ing dalam zaman saiki atau zaman iki. Saiki ku sudah mulai banyak sekali bermunculan ahli bid'ah yang mengatasnamakan ahli sunnah. Nah, biarlah memang dia ahli sunnah tapi tidak wal jamaah. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kalau mereka hanya ahli sunnah saja, itu klaimnya. Kenapa disebut ahli sunnah saja? Karena mereka tidak mau menggunakan ijma' dan qiyas, sedangkan jamaah di sini dalam kategori ahli sunnah wal jamaah adalah yang mau menggunakan ijma' dan qiyas. Ola terus emangti. Qad kana teman-teman ana sapa muslimul atori, pira-pira wong muslim kepulauan Al-Jawiyat ikang bangsa Jawa fil asmani ing dalem pira-pira zaman as-salifati kang wis dhisik al-kholiyati tekse ya kang wis kliwat iku muttafiqil ara'i cocok pira-pira pendapate wal madhhabi lan madhhabe muttakhidil makhoti lan satu pegangannya wal masrobi dan penyerapannya. Fakulluhum nyangka tae saben-saben muslimul aktor fil fikih ing dalam fikih iku alal madhabi ing atase anut madhab anafisi kang indah madhabul Imam Muhammad bin Idris tegese madhabe Imam Muhammad bin Idris wa fi usulidini lan ing dalem wafi usulidini iku ing dalem usuluddin atau dasar-dasar agama iku ala madhabil imami Abil Hasan al-As'ari ing ngatasé anut madhabe Imam Abil Hasan al-As'ari
wa fi tasawuf lan ing dalam tasawuf ala iku ala madhabil Imam Ghazali ing atase anut madhab Imam Ghazali wal Imami Abul Hasani Asadili lan anut Imam Abil Hasan Asadili radhiyallahu muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhum saking Imam Syafi'i saking Imam Abil Hasan Al-As'ari saking Imam Ghazali lan Imam Abil Hasan Asadili. Jadi wong Jawa ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu fikih mayoritas mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, walaupun kalau kita mau mengikut selain Imam Syafi'i seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hanbal dan Imam Ibnu Malik itu juga sah-sah saja, tapi dengan catatan tidak boleh talfek. Tidak boleh talfek itu bagaimana? Ya harus satu qodiyah atau satu paket. Misalkan batalnya caranya wudhu juga harus dengan mengamalkan caranya membatalkan wudhu. Caranya sholat kalau kita mau mengikuti imam selain Imam Syafi'i, cara membatalkannya sholat juga harus mengikuti selain Imam Syafi'i. Itu namanya satu qodiyah atau satu paket. Nah kalau tidak satu paket ya tidak boleh. Kenapa? Karena pasti batal di antara imam yang kita ikuti. Contoh, kalau kita wudhu mengikuti Imam Syafi'i sementara kita sholatnya mengikuti Imam Malik, itu kan tidak cocok. Karena apa? Wudhunya Imam Syafi'i tidak sah menurut Imam Malik. Dengan begitu kalau kita sholat menggunakan wudhunya Imam Maliki, menggunakan wudhunya Imam Maliki, sedangkan sholatnya menggunakan Imam Syafi'i, maka itu tidak boleh karena jelas batal. Summa innahu terus ngene. Dadi dhamir sa'en niku nek mbiyen dimaknani saiki ya ora mbiyen tok, saya dimaknani innahu sak temene kelakuan. Sak temene kelakuan iku piye? Ya karena innahu itu kembalinya kepada dhamir sa'an. Dhamir sa'an itu ya hadasa fi ami alfin, itu kalimat sebelum seterusnya. Di penake cekake nak dimana innahu sak temene ngene lho. Summa innahu lan sak temene ngene lho Kang. Ngono dadi langsung paham nak sak temene kelakuan ya sangat benar dan berkah sekali mengikuti ulama kita. Tapi kebanyakan para santri-santri baru yang baru mondok itu enggak paham, berarti bingung kelakuan apa, padahal bukan kelakuan apa-apa, cuman makna begini, summa innahu terus sak temene ngene lho. Ngene iku berarti apa? Mengomongkan kalimat seterusnya. Berarti innahu iku innanya itu dibaca kasroh karena apa? Berketepatan innanya, hamzahnya dibaca kasroh karena berketepatan di awal jumlah atau awal pembicaraan. Jadi kata Alfiyah faksir fil ibtida wa fi bat'in sila wa khaisu innal yaminin mukmilah. Jadi kalau ada lafadz inna wa akhwatuha, lafadz inna, anna, inna ketika bertempat di awal kalimat atau awal jumlah atau pembicaraan itu hamzahnya dibaca kasroh. Tak balik neh summa innahu nulis sak temene ngene lho Kang,
hadasa wis terjadi atau fi hadasa wis terjadi fi ami alfin ing dalam tahun 1000 wasalasumiatin lan 300 wasalasina lan 30 apa azabun pira-pira komunitas mutanawiatun kang rupa-rupa wa araun lan pira-pira pendapat mutadafiatun kang saling menolak iku wis saling bantah lho, gak menurut aku ya ngene, iku goblok jenenge, menurut kita ya begini, kamu salah. Nah itu namanya saling menolak. Jadi di antara satu dengan yang lainnya itu sama-sama tidak mau memakai pendapatnya, tidak mau sama-sama tidak mau memakai pendapat kita masing-masing gitu maksudnya. Jadi munculnya Ahzab ini permulaannya adalah pada tahun 1330 dan itu dulu sebelum tahun 1330 itu orang Jawa semua ahli sunnah wal jamaah mengikut mazhab Imam Syafi'i semua, enggak ada bermacam-macam madhab, bermacam-macam pemahaman ndak ada dulu. Sekarang aja kola terus wa aqwalun lan pira-pira ucapan mutadaribatun kang saling menghantam wa aqwalun lan pira-pira ucapan mutadaribatun kang saling menghantam. Jadi saling melemahkan, saling mengenyek, saling merendahkan pendapat satu dengan pendapat yang lainnya, itu namanya mutadharibatun. Warijalun lan pira-pira adegan, warijalun lan pira-pira adegan mutajadzibatun kang berebut masadi. Wis pokoke tiap ada gulungan, ada kelompok itu selalu berusaha mencari masa, golek bolo, akeh-akehan bolo maksudnya. Biyen ahli sunnah kok wakih, jadi Muhammadiyah kepengen ngoyok, kudu di bolo akeh juga. Nah, sakwise Muhammadiyah ambek ahli sunnah NU padha wakihe, HTI pengen merebut, terus apa itu jenenge gulungan-gulungan yang barulah, Islam yang barulah kepengen merebut hati para ahli sunnah wal jamaah. Jadi digerogoti sedikit demi sedikit dari bawah gitu. Faminhum mongko iku termasuk Ahzab salafiyuna utai pira-pira wong salaf kok imuna kang padha ju menengake sapa salafiyun alama ing atase referensi ale kang tetep ing atase tetep ing atase apa aslafum pira-pira sesepuhe wong salaf, apa aslafum pira-pira sesepuhe salafiyun minata madzhub saking berpegangan madhab bil madhabi kelawan madhab al muayyin kang jelas. Jadi nek ulama salaf itu tetap berpegang teguh pada semua madhab yang dialurkan atau yang ditempuh oleh gurunya, oleh kiai-kiainya. Jadi orang salaf itu begitu, tidak mau keluar dari apa saja yang sudah dijalankan oleh para gurunya, para kiainya, para orang tuanya gitu. Watamasukilan cecekelan bil kutubi kelawan pira-pira kitab al muktabarati kang muktabaroh al mutadawilati kang dadi referensi wa mahabbati alil baiti lan cinta alul bait wal auliya lan cinta auliya wasolihin lan cinta wong-wong soleh wa tabaruki lan ngalap berkah bihim kelawan wong-wong soleh ahyaan ing dalem mangsa uripe wong soleh
wa amwatan ing dalem masa kambundute pira-pira wong kang saleh wa ziyaratal. Dadi ulama-ulama salaf, yaitu salaf itu selalu berpegang teguh pada mazhab pahamnya nenek moyangnya, guru-gurunya, dan selalu berpegang pada kitab-kitab yang mutabaroh seperti kitab Fathul Wahhab, Fathul Qorib, Fathul Majid, Fathul Mu'in, Fathul Bari, dan kitab-kitab karya ulama salaf seperti karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, karyanya Jalaluddin As-Suyuti, karyanya Imam Syafi'i, karyanya Imam Nawawi, semuanya pokoknya ulama-ulama salaf yang mempunyai kitab-kitab mutabaroh. Kitab mutabaroh itu artinya kitab yang tingkat kredibelnya sudah melampaui langit, gitu aja gampangnya. Tidak usah susah-susah. Di samping begitu juga kita ahli sunnah wal jamaah mengikuti cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi, Ahlul Bait. Jadi wah, kalau sekarang itu kacau. Tidak perlu kalau kita mau cinta pada keluarganya Kanjeng Nabi, ya cinta aja, nggak usah pakai tes DNA segala rupa. Kalaupun yang kita cintai itu misalkan salah, bukan Habib, kita perlakukan seperti Habib, atau bukan Ahlul Bait, bukan dzurriyyah Rasul, tapi kita perlakukan seperti Ahlul Bait, seperti dzurriyyah Rasul, kan tidak dosa juga loh. Baik-baik saja. Ngapain harus dipermasalahkan? Itu namanya mau merongrong atau memecah belah jamiah kita atau akidah kita untuk cinta kepada Ahlul Bait atau cinta kepada dzurriyyah Rasul, wal auliya ilan cinta kepada wali wasolihina, lan cinta kepada pira-pira wong kang soleh. Seneng wali ora musik, seneng wali kok musyrik. Ya memang kita tuntutnya biar seneng wali, biar wali itu seneng kepada kita, perhatian sama kita. Kalau para aulia sholihin perhatian sama kita, ya kita akan lebih cepat mendapatkan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala, gitu saja. Gak usah dipikir pusing kayak orang sana. Watarbaruki watabarukilan ngalap berkabim kelawan aulia sholihin ahyana ing dalem mangsa uripe, wa amwatan lan ing dalem mangsa kapundhute. Jadi nek ziarah atau senang kepada ngalap berkah kepada para kasihnya Allah, kepada para ulama, kepada para kiai, itu tidak hanya dikala hidup, ya dikala hidup, ya dikala meninggal. Nah, itu namanya ngalap berkah atau tawasul. Tawasul itu bukan berarti begini. Engko tawasul teranongko belakangana wa ziyaratul kubri lan ziyaratil kubri lan ziarah kubur wa talqinil mayit lan nalkin mayit. Iki jenenge talqinil mayit, iki jenenge kalimat sing dhafu ta'lif wad'u ma fi ghairi ma wudi alahu. Jadi majas lagi, majas. Oh sudah mayit kok ditalkin ya enggak bisa. Aslinya talkin itu tasbit. Jadi utliko at-talqinu huwa arital utliko at-talqinu alladzi huwa alal hayyi wa urida bihi at-tasbitu huwa alal mayiti uridu iradatan majaziatan majazan mursalan min itlaqi makana wa iradati mayakunu. Jadi
Jadi yang benar ketika sudah meninggal itu namanya tasbih. Kalau belum meninggal itu namanya talqin. Jadi talqin itu yang benar. Aslinya lafaz talqin itu adalah orang yang ketika sakaratul maut. Jadi masih hidup sakaratul maut itu talqin, dituntun membaca la ilaha illallah, dituntun membaca nafi isbat, dituntun membaca ismudzat. Itu namanya talqin yang asli. Nah, kemudian kalau sudah di dalam kuburan itu namanya tasbih. Tasbih itu menetapkan agar iman Islamnya orang yang meninggal tadi masih terus, artinya tidak ditinggalkan atau tidak terpisah dari mayat tersebut. Nah itu namanya ditasbih, didono marobuka manabiuka dan segala rupa, itu namanya tasbih. Tapi digunakan bahasa talqin. Nah itu namanya majas mursal. Jadi indahnya bahasa seperti itu. Utliko at-talqinu alladzi huwa malukina al hayyi wa urida bihi at-tasbit wa huwa masubita alal mayiti iradatan majazan mursalan min itlaqi ma kana wa iradati ma yakunu gitu. Jadi min itlaqi ma kana wa iradati ma yakunu. Jadi tasbih itu pastinya kan sudah ada, kemudian talqin itu kan sudah ada, tapi yang dimaksud yang akan ada. Yang akan ada apa? Ya ketika sudah mati itu, gitu maksudnya. Aslinya talqin itu ya sebelum mati. Jadi namanya majas mursal. Majas mursal sing terjadi dari min itlaqi makana wa iradati mayakunu, mengucapkan barang yang sudah terjadi tapi yang dimaksudkan atau yang dimaksud adalah sesuatu yang akan terjadi. Itu namanya majas talqinul mayit. Wa sedaqah tilan sedaqah anhu saking mayit. Sedaqah saking mayit iki ada cerita. Biyen niku ana sijine ulama bermimpi bertemu dengan seorang wanita. Kemudian ulama itu kaget karena pada malam Jumat atau pada waktu itu banyak sekali jenazah. Pada malam Jumat banyak sekali jenazah, mayat-mayat hidup kembali. Dalam mimpi hidup kembali. Semua dalam keadaan senang, bahagia, rame-rame, bersorak-sorai. Tapi kemudian ulama tersebut lihat satu wanita yang menangis sendiri. Kemudian ditanya oleh orang tersebut, "Bu, kenapa kamu kok menangis, kok tidak ikut bergembira dengan yang lain?" Terus jawab ibu tadi, jawabnya begini, "Ya, saya menangis karena harta saya dan yang saya tinggalkan di dunia sana dipakai poya-poya oleh anak saya. Anak saya di sana alamatnya." Tahu-tahu si ulama yang bermimpi tadi bangun. Kaget, dia bilang, "Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Kemudian si ulama tadi pergi ke daerah yang ditunjukkan oleh ibu yang di kuburan tadi. Nah, pas di situ memang dia bertemu dengan orang yang ciri-cirinya dan namanya sesuai yang ditunjukkan kepada ibu tadi. Kemudian si ulama tadi berkata, "Mas, saya bermimpi ketemu ibumu. Ibumu pesan begini,
Jadi hartanya itu jangan hanya kamu pakai poya-poya sendiri, adalah yang kamu sedekahkan untuk ibumu. Hari itu juga si pemuda tadi langsung kaget. Terus akhirnya dia bertobat, kemudian menyedekahkan semua harta tinggalan ibunya untuk diberikan sedekahnya, untuk diberikan pahalanya kepada ibunya. Habis itu sudah lama nggak ketemu, akhirnya si ulama tadi bermimpi lagi kepada ibu-ibu yang menemui tadi di awal, dan dia lihat ibu-ibu tadi sudah bergembira, lalu kemudian menghampirinya. Dia bilang, terima kasih Pak Yai, kayak gitu. Wallahu alam, kayak gitulah cerita. Wa tiqati syafaati lan yakini syafaat panafid du'ai lan manfaati doa wa tawassul lan tawasul wa ghairidhalika lan sapane wa ghairidhalika lan saliyane kabeh ya saliyane tabaruk ziarah kubur talqin mayit sedekah yakini syafaat nafid doa wa tawassul. Tawasul iki bukan berarti harus begini. Jadi tawasul ini gampangannya gini, gampangannya begini. Tawasul itu ada dua. Satu, tawasul dohiri. Dua, tawasul hakiki. Tawasul dohiri itu biasanya diucapkan, saya tawasul kepadamu ya Syekh Abdul Qadir Jailani, utawa begini karo wong urip juga bisa, Kang aku tulung celokno wong iki, Mas aku tulung pertemukan dengan si dia. Nah itu tawasul dohir. Ada tawasul hakiki. Tawasul hakiki yang kayak gini, jadi kayak seorang yang pengen mengambil hati seseorang. Misalkan Mas Nur Hadi misalkan seneng karo rondo. Nah, Mas Nur Hadi tawasulnya apa? Ya jajakno anake rondo iku mang, dijak rono, dijajakno, tumpakno motor dan segala rupa. Meskipun tanpa berbicara saya tawasul dengan ini, enggak, dia langsung praktek, itu namanya tawasul juga, seperti itu. Jadi kalau kita tawasul kepada wali-wali Allah, kita meskipun tidak mengucapkan begini, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Kudus, kula nyuwun tawasul dateng jenengan, jalukno ning Gusti Allah, meskipun enggak percaya begitu, tapi langsung mendekatkan diri dengan para aulia, dengan berdoa, mendoakan. Nanti kan para aulia senang, dengan para aulia senang, Allah juga senang gitu. Karena apa? Allah itu juga senang ketika para kekasihnya itu disenangkan, dan otomatis Allah akan senang dan memberi berkah kepada orang yang senantiasa mendoakan para aulia Allah. Ada hadisnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dengan satu kata itu saja, satu ayat saja sudah cukup sebenarnya kalau paham mendalam. Sayangnya kita selalu kurang paham. Sampai demikian, sampai di sini dulu kajian kita, semoga ada manfaatnya. Dan maaf ini agak plegak-pleguk karena memang badannya kurang enak dan kurang fit karena kecapean, jadi agak kurang enak juga ngajinya. Nah, jadi intinya tadi kejadian-kejadian atau munculnya organisasi-organisasi yang bermacam-macam selain Ahlussunnah wal Jamaah adalah pada tahun 1330. Nah, kalau kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah tentu saja mengikuti paham ulama-ulama kita, paham madzhabul arba'ah yang tetap mencintai Ahlul Bait,
tetap mencintai para sahabat, tetap berpegang teguh pada kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang mutabaroh, tetap mengalap berkah kepada orang-orang alim, kepada orang-orang soleh, tetap baik dalam keadaan hidup ataupun keadaan sudah meninggal dunia. Kemudian kita juga tetap ziarah kubur, tetap menalkin mayit, tetap bersedekah untuk mayit, tetap meyakini bahwasanya syafaat itu ada, manfaatnya doa itu juga ada, meyakini bahwa tawasul itu juga memang harus. Akhirnya sampai jumpa di bagian di lain waktu pada kajian ke-8, ini ke-6 ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.